Halo, malam Milka. Nih, kita malam-malam nih sekarang. Gimana kabarnya? Baik, Baik. Udah makan belum? udah Udah. Gimana sekolahnya? Capek nggak sekolahnya? Beberapa hari ke baik, belakang. Jaringannya aman? aman. Oke. Kemarin habis dari mana tuh? Katanya kata Bunda habis nganterin siapa? Abang Apa? pulang Oh, pulang. Berapa hari kemarin Milka nganterinnya? Satu hari? 1 hari. Satu hari. Pulang pergi atau ikut ke abangnya lalu pulang lagi atau gimana tuh? Nganter, nganter aja Oh, ke nganter. bus. Oh, oke deh. Oke. Kalau gitu udah siap belajarnya? Suara Miss di sana putus-putus gak? Udah, enggak. Enggak. Oke. Kalau gitu Miss izin share screen ya. Hari ini kita akan belajar mengubah pecahan jadi bentuk desimal. Udah pernah belajar di sekolah? Udah. Udah. Oke. Pecahan itu ada tanda per. Ya, yang seperti kita udah pelajari beberapa pertemuan ke belakang. Kalau desimal itu identik dengan ada tanda apa sih? Tanda apa? Desimal. Desimal. Tahu nggak? Desimal. Kalau pecahan kan jadinya A per B. Kalau desimal ada apa? Ada apa nih? Lihat nih. Jeng jeng. Ada apa ini? Koma. Ada koma. Nah, kalau desimal itu identik sama koma. Jadi sekarang kita mau belajar mengubah pecahan per 10 di mana ada bilangan yang dibagi 10 atau per 10 itu akan kita ubah jadi desimal. Kalau persepuluhan, penyebutnya itu per 10, nanti desimalnya akan ada satu angka di belakang koma. Jadi nanti ada angka, di belakang komanya ada satu angka. Itu berarti per 10. Kita akan coba lanjut nih. Kalau 10 per 10 kan nggak bisa kita jadi desimal ya, karena dia itu satu atau jadi 1,0. Ya nggak? Iya. Oke. Kalau misalnya 9 per 10, gimana ya? 0,9. Oke, gue. Coba kita lanjut ya. Nah, di desimal itu ada tadi identik dengan tanda koma, di mana kita bisa baca itu dari sesuatu dari kiri ke kanan. Jadi bisa baca dan tulis desimal dari gambar, contohnya gambar ini. Kalau misalnya gambar ini kita bagi jadi berapa bagian ini? Satu, dua, tiga, sampai 10 ya ini ya. Nah, iya, ini lima nih. Empat, lima. Nah, dari gambar ini, Milka, ini yang kita warnain biru ada 5. Total seluruh bagiannya ada 10. Jadi kalau kita pakai pecahan, itu jadi 5 per berapa? Hah? 10. Oke, 5 per 10. Atau kalau misalnya disederhanakan jadi berapa ya? Dibagi dengan bilangan yang sama. Per 2. Oke, good job. 1/2. Good. Masih ingat ternyata nih Milka. Kalau desimalnya dari 5 per 10 itu nilainya 0,5.
Atau cara mudahnya ketika persepuluhan ini bilangan pembilangnya kan dia hanya ada satu angka. Ininya per 10, jadi kita tulis 5 dulu. Kemudian 5 ini dia depannya nggak punya temen nih, di sini nggak punya temen. Kita kasih koma, karena temennya nggak ada, kita kasih nol, gitu. Itu cara mudahnya, jadi 0,5. Kalau misalnya kayak gini, 12 per 10. Kita tulis dulu 12-nya, karena per 10 itu harus ada satu angka di belakang koma, berarti kita kasih komanya setelah angka 2. Biar di belakangnya hanya ada satu angka. Gampang nggak? Gampang. Gampang. Wah, kenapa tuh baru tahu? Kenapa tadi? Wow, biasanya gimana di sekolah? Dibagi ya? Pakai Belum pembagian? sampai sih. Oh, belum sampai sini. Kirain ini sudah nih. Belum yang dua angka. Oh, belum yang dua angka. Ah, oke, kita belajar yang satu angka dulu deh, biar lebih mudah. Kalau misalnya ini ada 5, berarti tadi 5 per 10, atau 0,5. Kalau misalnya kita ada pecahannya itu kayak gini, 8 per 10. Jadi, 0,8. oke, kalau misalnya hanya ada 2 per 10. 0,2. Good. Sekarang, di sini misalnya ada satu kotak. Satu kotak. Nih kotak nih, Miss gambarin kotak. Dibagi dua, kita bagi dua. Jadi setiap bagiannya dia pecahannya adalah satu per 2. dua. Good. Oke, satu bagiannya memiliki satu per dua. Kemudian kalau satu kotak, kita buat lagi kotaknya yang nilainya sama, besarnya sama, kita bagi jadi 4 bagian. Nih, 2, 3, 4. Satu bagiannya jadi satu per berapa? 1/4. Oke, satu per 4. Lihat di sini. Satu per 2 sama satu per 4. Nilainya sama apa enggak? Sama. Kenapa? Apa yang buat mereka itu sama? Apakah pembilangnya atau penyebutnya yang samanya itu? Nyebut. Nyebutnya. Penyebut itu yang bawah, nak. Pembilang yang atas. Yo, ingat-ingat lagi. Pembilang yang atas, penyebut yang bawah. Yang mana yang samanya? Pembilang. Pembilang, karena masing-masing diambil satu bagian, berarti satu pembilangnya. Nah, coba. Kalau satu per 2, desimalnya berapa? Tahu nggak? Satu per 2. Cara kita buat per di bawahnya ini, biar dia bisa jadi per 10 dengan cara dikalikan dengan bilangan yang sama. Atau seperti kita mencari bilangan yang senilai. Yo, yang satu per 2, gimana caranya 2 ini biar jadi per 10? Dikali berapa 2 biar jadi 10? 5. Dikali 5, oke. Kalau bawah dikali 5, atas dikali berapa ya? 5. 5 juga. Kita kali 5. Berarti berapa nih pecahan yang sebenarnya kalau kita mau cari? Satu kali 5, 5. 5. Dua kali 5, 10. 10. Nah, ini bisa nih pakai desimal. Desimalnya jadi berapa? Ya, Kak? 0,5. Good, 0,5. Kalau satu per 4 kira-kira bisanya jadi berapa ya? Apakah per 10 atau per 100? Hmm? Satu per 4 ya.
Bisa nggak 1/4 ini kali berapa biar dia jadi 10? Bisa nggak kira-kira menurut Milka? Bingung? Kenapa? Bingung nggak? Ayo, bisa nggak? 1/4. Gimana Jadi, ya? Ya, jadi berapa? Jadi berapa ya? Yo, berapa nih? Dikali, kali berapa? Masing-masing dikali berapa? Apakah bawahnya atau penyebutnya jadi per 10? Atau ternyata kalau jadi per 10 itu tidak cukup? nggak cukup. Gak cukup, karena kalau misalnya empatnya kita kali 2 itu 8 ya? Iya. Iya, jadi itu nggak bisa jadi per 10. Bisanya 4 ini jadi per 100. Kira-kira 4 kali berapa biar jadi 100 mil, Kak? Hmm, Hmm? 60. Oh, bukan ditambah, tapi dikali. Jadi 4 dikalikan bilangan berapa? Jadi bilangannya 100. Atau 100 dibagi 4 berapa? Hmm? Berapa ya? Yuk, ayo, ayo. 100 bagi 4. 100 bagi 2 berapa? 100 bagi 2. 4. Oh, 100 dibagi 2. Hmm? Cara mudahnya gini. 100 bagi 2. Kita pikirkan dua angka aja dulu. 10 bagi 2 berapa? 5. 5. Itu ada sisa 0 nih yang belum kita bawa. Kita ambil. Jadi 100 bagi 2 adalah 50. Biar kita bisa bagi 4, kita bagi 2 lagi 50. 50 bagi 2 berapa ya? 50 bagi 2 berapa tambah berapa? Jadi 50. Apakah 20 tambah 20? Ataukah 26 tambah 26? Ataukah 25 tambah 25? Tambah 30. Nah, berapa? Berapa yang tambah 30? 20. 20 tambah 30. Kan kalau pembagian harus sama rata, dua-duanya harus sama. Kayak gini, 100 dibagi 2. Dua-duanya 50. Masing-masing punya 50. Kalau kita satuin jadi 100. Nah, 50 juga kita harus bagi 2. Di mana masing-masing harus sama. Kayak 1/2 ini. 50 bagi 2. Berapa nih? Berapa bilangannya yang kembar ketika kita jumlahin? Jadi 50. Berapa ya? Kalau 20 tambah 20 bisa? Enggak. 21 tambah 21, 50 enggak? Hmm, Enggak. 23 tambah 23. hmm. Kalau 25 tambah 25? Iya. Iya, jadi ketika 50 dibagi 2 adalah 25. Jadi 100 dibagi 4 adalah 25 atau 4 ini kita harus kalikan dengan 25 biar dia jadi 100. Jadi yang atas juga kita kali berapa ya? 25. 25. Jadi 1 kali 25 adalah 25. Nah, kalau jadi seperti ini bisa nih dijadikan
nilai desimal. Kalau tadi kan per 10 ini hanya ada satu angka nih di belakang koma. Kalau per 100 ini harus ada dua angka nanti. Toeng, toeng, dua angka. Jadi berapa desimalnya? Gampang nih, kayak yang ini nih, sama. Cuman ada dua angka aja di belakang komanya. Kita tulis dulu, 25. Karena dia harus ada dua angka, berarti satu, dua, ya. Kita kasih koma, jadi kita kasih nol. Gitu. Jadi berapa desimal dari 25 per 100? Good. 0, Dua lima. oke. Gampang nggak? Gampang. Gampang. Oke, kita lanjut lagi nih. Oke. Jeng, jeng. Nah, kalau pembaginya sama, masih ingat itu akan bernilai berapa? 10. Pembagi dan pembilangnya sama. Sa, sa, Satu. satu. Ibaratnya Milka punya coklat. Satu batang utuh. Full. Satu batang itu ada 10 bagian. Nah, Milka bagi ke 10 orang. Masing-masing dia berarti punya berapa? Berapa coklatnya? Dapat berapa? Kalau ada 10 orang, ada 10 coklat dibagikan ke 10 orang. Jadi, Satu. oke, good. Jadi, ketika pembilang dibagi penyebut di mana keduanya itu nilainya sama, itu akan jadi satu. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau 1/10 berarti desimalnya adalah Satu. 1/10. Ayo, per 10 berarti ada satu angka di belakang koma. Desimalnya jadi 0. 0,1. Good. Kalau 2/10. 0,2. Kalau 3/10. 0,3. Kalau 4/10. 0,4. Kalau 5/10. 0,5. Kalau 6/10. 0,6. Oke. 7/10. 0,7. 8/10. 0,8. Oke. 9/10. 0,9. Dan 10/10 adalah, 1. oke, satu. Atau 1,0 gitu kan, harus ada satu angka di belakang koma. Nah, ini kan ada dua nih. Kita kasih nolnya di sana. Gitu. Gampang? Gampang ya? Ya. Oke. Itu kan tadi udah sampai 10 nih. Sekarang kita lanjut lagi. Nah, ini tadi Miss sudah kasih tahu ya kalau misalnya ada sesuatu per 10 itu jadi 0, sesuatu. Jadi kita kasih 0 di depannya. Gampang kan kalau persepuluhan? Oke, ini yang udah nih. Nah, koma ini adalah pembatas nih Milka. Pembatas antara satuan yang utuh dengan yang kanan yang setelah koma itu namanya persepuluhan atau bagian yang kita ambil kalau dalam pecahan. Yang depannya ada seluruh bagian yang utuhnya. Yang ini, yang belakang adalah bagian yang kita ambil. Atau bisa jadi 4, berarti dia juga 4/10, karena dia persepuluhan begitu. Sampai sini, paham? Paham. Oke. Nah, cara dibacanya untuk desimal ini, kalau misalnya 0, ada bilangan 0, ada koma, ada 3. Dibacanya 0,3. 0 ini kita baca 0, bukan 0,3. Kalau kosong, itu artinya tidak ada bilangan. Tidak ada 0 pun hilang berarti. Kalau 0, itu ada bilangannya 0, gitu. Kita lanjut lagi di sini. Nih, kalau ada
Misalnya Milka menemukan soal di mana di dalam soal itu ada gambar aja seperti ini, hanya diarsir. Berarti ini kan 6/10 karena ada 6 bagian dan total keseluruhan bagiannya ada 10. Jadi desimalnya adalah 0, oke, di dalam 0,6 ada apa aja? Ada bilangan apa aja dengan ada simbol apa aja? Yang pertama, Koma. oke, ada koma, kemudian ada apa? Yang paling depan. Nol. Nah, terus yang paling di belakang? 6. 6. 6 itu adalah bagian yang diarsir atau bagian yang diambil atau bagian yang em, dimakan itu kayak halnya pecahan untuk desimal itu ya. Oke, nih cara nulisnya 0,6 betul. Kita lanjut. Tadi kan udah per 10. Sekarang Miss pengen Milka buat beberapa jadi desimal. Nanti Milka tulis di sampingnya ya. Gampang nih. Pokoknya kalau per 10 harus ada satu angka aja di belakang koma. Wih, langsung pakai sama dengan. Yuk, sambil isi. Oke, lalu. Apa? Apa nggak tuh tadi? Mau. Jauh. Wih, banyak ya. Gampang nggak? Gampang. Gampang, oke, good. Nah, kalau misalnya ada dua angka, di atasnya pembilangnya di bawahnya per 10. Itu Milka cuma perlu menulis angka itu, lalu pisahin dengan koma. Gitu. Itu mudah ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Nah, Milka lihat nomor satu. Lihat gambar batang di bawah ini. Ini dibagi jadi 10 bagian. Ada 3 bagian yang diarsir, berarti nilai desimalnya berapa? 0,3. Good. Nomor 2. Gimana cara baca bilangan ini? Yang mana? 0,7. Oke, A, B, C, atau D? C. C, good job. Sekarang, Milka bandingkan.
Mana yang lebih besar, 0,4 atau 0,2? Bisa? 4. Oke. Gimana caranya? Nih. Mm-mm. Kemudian, eh, diapain? Oke, good. Masih ingat ternyata dikali silang ya? Good job. Keren. Oke. Betul. Sekarang, jika di bawah ini ada 10 potong, kemudian ada 5 potong yang diambil, jadi desimalnya berapa ya tadi ya? Hmm, Good job, 0,5. Sekarang, apakah 0,9 sudah mencapai satu bagian utuh? belum. Belum, good. Kenapa alasannya? Karena nyampe hmm, Kan- 10. Iya, karena harusnya nyampe 10 ya, atau karena di sana masih ada desimalnya. Kalau misalnya udah sampai satu bagian yang utuh, itu berarti harusnya angkanya satu gitu. Sekarang, di sini ada 8 kotak yang diambil, totalnya ada 10 kotak. Jadi desimalnya berapa? Ya, good job. Sekarang nomor 7. Pecahan 1/10. Nilainya sama dengan berapa kalau dalam desimal? 0,1. Good job. Sekarang Milka urutkan desimal-desimal ini dari yang paling kecil. Hmm, Oke, good. Sekarang yang ini. Ini desimalnya berapa nih gambar ini nih? Oke, good. Sekarang, kalau Milka punya 0,6 coklat, berapa bagian lagi biar dia jadi utuh? Biar jadi satu. 4. 4, good. Sekarang kalau Milka di sini ada gambar, 5/10. Desimalnya berapa ya? 0,5. Good job. Oke, sekarang kalau ini, desimalnya berapa? 0,6. Oke, ini. 0,9. Good. Sekarang yang ini gambarnya. 0,3. Good. Yang ini? 8. 0,8. Wih, mau bilang 8/10 nih kayaknya tadi. Sekarang 5/10. Jadi berapakah itu? 0,5. Oke, 9/10. 0,9. 3/10. 0,3. 6/10. 0,6. 8/10. 0,8. Oke, 7/10. 0,7. Oke, lancar nih. Good. Gampang? Apa susah? Gampang. Gampang. Oke, kalau gitu, bentar. Kita kuis dulu. Misalkan kirimkan, bentar ya. Akan kirimkan link kuisnya. Tunggu. Bentar nih.
Ini kuisnya sedikit sulit, tapi semoga Milka bisa. Ayo, share screen ya. Nanti Milka harus loncat kataknya, tapi loncatnya harus ke jawaban yang betul. Kalau jawabannya kurang tepat, loncatnya ke jawaban yang salah, kataknya akan tenggelam. Jangan lupa share screen. Bisa share screen? Nice, good. Mulai. Nah, 3/4. Empatnya itu berarti harus jadi per 100. Dikali 25. Berarti atas juga harus dikali 25. 3 kali 25 berapa? 75. Jadi 0, oke, 1/4. Tadi desimalnya berapa? Masih ingat nggak? 0,25. Good. Pecahan 3/5. Jadi desimal. Harus jadi per 100. Berarti 5 harus dikali berapa biar jadi 100? Aduh, aduh, tenggelam. Oke, 9/100 nih. Good job, keren. 5/8. Biar dia jadi per 100. Atau per 1000 bisa tuh. Kalau per 1000, oke, nggak apa-apa. Hello. Oke, gimana? Susah? Apa gampang? Oh, Oke, kita ganti nih. Sama yang lebih mudah. Tunggu ya. Ini nih, bentar. Milka buka link ini. Nah, ada? Kalau dua, kalau per 100 ada dua angka di belakang koma per 100. Nah, tuh. 0,5. Satu per? Betul, 1/2. Ya. Nah, itu urutkan tuh. Boleh lagi.
Oke, gue coba belajar dari kesalahan. Jadi betul semuanya. Wih, keren. Kita lagi. Tapi kita sekarang akan ini. Kuisnya tentang hitung-hitungan. Nah ya, tunggu. Oke. Nah, ini sudah kirim tuh. Nah, mulai kuis. Oke, Miss jelasin dulu nih. Nah, ini penjumlahan biasa. Wih, keren. Hmm, puluhannya dulu. Oke, good. Ternyata keren penjumlahannya. Ini anak sempoa nih. Keren nih. Ayo. Mm-mm. Wih, cepet. Wih, keren. Oke, lagi. Ya. Wih, cepet banget deh. Keren hitungnya. Oke. Mm-mm. Nah, baca baik-baik. Cari angka terkecil yang tidak mengandung angka 3, 6, dan 8. Jadi yang ada angka 3, 6, dan 8, Milka coret. Jangan pakai itu. Nih, berarti ini nggak mungkin. 3, ini juga nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Ini nggak mungkin. Nah, oke. Sisanya. Angka terkecil dari angka-angka yang belum Milka coret berarti. Loh, masih ada yang paling kecil, nak. Jeng, jeng. Nah, good job. Lagi-lagi. Sekarang Milka tarik bilangan-bilangnya itu ke bawah, tapi yang lebih dari 85. Yang lebih, ingat, yang lebih. Ada lagi. Ayo, lebih dari 85. Mm-mm. Ini lebih nih. Oke, iya. Ini juga lebih. 86 lebih. Ada lagi. Loh, 7 kan kurang, nak. Ya, pindahin lagi ke atas. Bisa? Oke, berarti harusnya yang ini ya, nggak apa-apa. Kayaknya ada kesalahan tuh. Kayaknya sulit ya dipindahin ke atasnya.
Kalau diklik 2 kali bisa nggak? Oh, it's okay, tidak apa-apa. Tapi mereka bisa kan? Yang lebih dari 85 berarti bilangan yang ada di atas 85. Tidak apa-apa, diklik aja selesai berhitung. Oke, yang tadi yang benar harusnya ya. Ke nih Miss kirim lagi kuis yang kedua, masih tentang hitung-hitungan. Caranya, cara mudahnya, Miss kasih cara mudah. Cara mudahnya kita jumlahkan sesuatu dengan yang nantinya akan jadi belakangnya itu 0. Contohnya 59 sama 1. Jadi 60. Baru bisa dijumlahkan dengan yang lain. Jumlahkan sesuatu yang akan hasilnya itu jadi 0. Nah, ini sama ini jadi 50. Tambahkan dengan yang lain gitu. Good job. Oke, lanjutkan. Wih, keren nih. Yuk, ini dulu sama ini. Nah, good. Yang jadi 0 belakangnya. Oke, itu sebutkan semua angka yang tidak kurang. Kalau tidak kurang berarti lebih. Kalau 79, Miss. 79 ini sama dengan boleh di bawah. Cobain dulu bawah. Mm. Yang lebih lainnya. Oke, ya itu kecoret ya sama Miss ya. Bentar, jadi nggak kelihatan. Nah, lihat, sebutkan bilangan terbesar yang digit pertamanya kurang dari digit kedua. Jadi yang bilangan puluhannya itu lebih kecil daripada bilangan satuannya. Cari yang puluhannya lebih kecil. Yang ini, terus yang ini, enggak itu yang enggak ya. Yang lebih kecil mana lagi? Ini, mana lagi yang puluhannya kecil? Ada lagi nggak yang puluhannya kecil? Nanti pilih paling yang terbesar dari yang ada. Puluhannya yang lebih kecil dari satuannya.
Yang mana aja tuh? Yang puluhannya lebih kecil? 57? Oke. Ada lagi nggak selain itu? Wih, keren. Wih, good job. Susah nggak? Hmm. Enggak, oke. Kalau gitu, Milka boleh buka platform Algonova. Di share screen ya? Iya. Wih, kaget. Wallpapernya kucing. Milka suka kucing? Enggak terlalu. Oh, nggak terlalu. Kirain suka. Oke, sambil Miss kasih ini ya. Kasih apa namanya? Koin. Koinnya ada berapa tuh? Wow, ada banyak koinnya Milka. Mana ya kelas Milka? Oh ini. Boleh diisi? Oke. Milka mau ikut lomba nggak? Enggak. Hmm? Enggak. Nggak. Kenapa? Sibuk? Banyak sumatik. Oh iya, kapan? Kacang. Minggu ini sama minggu kemarin. Oh, ah. Kalau awal semester kemarin masuknya ini apa? Bulan tanggal berapa Januarinya? Enggak kok. Lupa. It's okay. Tapi gimana? Lancar nggak? Matematikanya? Lan- Nah, Udah. tapi itu yang persis, Hmm? Apa? yang liter mililiter itu. Oh ini ya, satuan ya, yang ada Iya. tangga kayak gini ya. Apa memang yang susahnya? Yang mananya? Apakah mengubah atau apa? Boleh dong sharing. Apa ya? Lihat ke atas ada apa? Bingung? Lupa? Apa? Kayak gimana misalnya mengubah apa? Mengubah satuan, misalnya mili ke liter gitu, atau kilogram ke gram. Ya, kan ada katanya kan ada gayung, 20 gayung. Mm-mm, Ini 20 suruh dayung. isi Terus, 20 gayungnya isinya itu 800 gram. Itu disuruh isi ember, sisanya jadi berapa waktu itu? Jadi 5. gimana? Awalnya ada 20 gayung. Ya, 20 gayung. Kemudian 20 gayung ini, apa tadi? satu setiap ini isinya 800 gram. Maksudnya setiap apa? Satu gayung. Satu gayungnya, eh, Makan. satu gayungnya bisa mengisi 800 gram gitu. Satu gayung berarti 800 gram. Kemudian Terus disuruh isi Terus isi ember. iya, Embernya berapa? nggak tahu nggak diiniin. Oh, ditanyainnya Terus jadi sisa 5. 5, sisa 5 gayung. sisanya 5 gayung. Yang ditanyainnya apa? Apa ya waktu itu? Dia isinya berapa ya? Isi ini ya, kayaknya isi embernya dia ada berapa?
Gram ya? Iya. Gayung. 800 gram. Apa 800 mili? Gram. Oh, gram. Oke. Coba masih ingat tanggal satuan? Kita bahas nih. Sebenarnya sama aja. Mau yang mana? Yang belakangnya gram atau belakangnya liter? Kita gram aja deh. Berarti sini kilogram ya. Di sini hektogram, dekagram, apalagi telah ada gram ya? Betul? Gram, terus desigram, sentigram, dan yang terakhir adalah miligram. Tadi satu gayung adalah 800 gram. Ada di sini berarti. Satu gayung 800 gram. Kemudian tadi sisanya 5 gayung. Yang 20 gayung ini tuh maksudnya apa? 20 gayung maksudnya apa nih, Mbak, Kak? Itu totalnya gitu. Awalnya dia punya 20 gayung gitu. Terus Iya. sisa gayungnya sisa 5. Kira-kira embernya terisi berapa begitu? Iya. Oke, coba. Kalau 20 dikurangi 5 berarti yang kepake berapa? 15. Oke, 15. Berarti 15 ini bisa kita kalikan dengan 800 gram. Nah, berapa 15 kali 800? Atau 15 kali 8? Nanti kita tambah 02. Hmm? 15 kali 8 itu adalah 120 ya. Mm-mm. Tambah 02 jadi 1200. Oke, berarti ember ini terisi 1200 gram. Gram apa? Dia diisi pakai apa? Apakah gayungnya berisi air atau berisi apa? Di soalnya gimana? Masih ingat? Enggak. Enggak. Yang ditanyain itu embernya terisi berapa atau sisa 5 gayung ini berapa? Milka jawabnya berapa waktu itu? Antara 300 berapa gitu? 300 apa? Gram. Dan ditanya apa ya waktu itu? Gram. Apa yang ditanya sisanya berapa gram? Kalau Betul. sisanya kalau sisanya berapa gram berarti berapa nih? 5 kali 8. 5 kali 800. Ini nanti sisanya dalam bentuk gram. Kalau misalnya di dalam bentuk mililiter atau dalam bentuk liter, itu kita tinggal ubah satuannya. Satuannya kan sama nih. Kalau liter pasti ada di gram di sini. Di sini mililiter. Kalau ditanya ke mili, karena dia turun berarti harus dikali. Kalau misalnya awalnya mili terus ke liter, berarti harus dibagi kalau naik. Kalau turun Hmm, dikali berapa coba? Misalnya, kali 10. kali 10. Kalau turun satu tangga ini berarti dikali 10. Kalau turun dua tangga, apakah 20 atau 200 atau 100? 100. Good. Tiga tangga.
Milka hanya perlu mengubah jadi nolnya lebih banyak sesuai dengan berapa kali tangga itu turun atau berapa kali tangga itu naik. Kalau turunnya 3 kali berarti itu 1.000. Kalau misalnya naiknya 3 kali juga itu dibaginya 1.000 gitu. Nah nanti lagi kalau misalnya ada sesuatu yang mau ditanyain boleh tanya. Oke? Ya. Oke. Berarti ini soalnya yang tadi itu esai atau soal... Sains. Oh esai. Oke deh. Kemarin itu ujiannya tentang apa aja? Tentang milih-milih aja, satuan aja, atau ada materi lain yang matematika? Satuan milik. Terus Mm-mm. ngitung apa sih itu? Satuan baku. Oh, ngitung satuan baku dan tidak baku. Ada? Ada. Ada. Kalau satuan baku itu kayak gimana satuan baku, tahu? Satuan baku itu yang tadi. Yang ada namanya. Yang ada kilogram, hektogram, yang ada tangga satuannya itu adalah satuan baku. Mau itu mili, mau itu liter, itu adalah satuan baku. Kalau yang tidak baku, itu contohnya kita menghitung menggunakan apa tuh? Tahu nggak? Hmm? Pakai apa? Kalau satuan tidak baku, Koram. koran? Hah? Apa nih? Yang Milka tahu apa? Satuan tidak baku. Lupa? Atau masih ingat? Tapi ragu? Apa nih? Satuan tidak baku. Kalau yang baku tadi adalah sesuatu yang bisa diukur dan diakui di seluruh dunia. Itu yang baku. Kalau tidak baku, itu adalah kita mengukur dengan cara kita sendiri dan hasilnya akan berbeda dengan orang lain. Contohnya, Miss kasih tahu nih, contohnya itu adalah mengukur dengan jengkal. Tahu jengkal? Tahu. Oke, apa tuh jengkal? Iya, kayak gitu, pakai jari tangan. Itu jengkal. Kemudian depa, tahu depa? Depa itu mengukur sepanjang ini, apa namanya? Dari sisi eh, sisi tangan yang kiri sampai ke kanan maupun sebaliknya. Tapi kitanya lurus tangannya, itu depa. Dan juga satuan yang tidak baku adalah langkah kaki. Kenapa itu adalah satuan-satuan yang tidak baku? Karena setiap orang ketika kita mengukur em, panjang atau lebar tertentu, misalnya nih Milka, langkah kaki Milka dengan langkah kaki Bunda Milka itu tentu beda. Karena Milka masih anak-anak, Bunda Milka udah dewasa, jadi langkahnya juga pasti beda. Terus, jengkalnya, misalnya nih, jengkal Milka sama jengkal anak bayi ukurannya sama nggak? Enggak. Enggak, maka dari itu disebut dengan satuan yang tidak baku, kayak gitu. Kalau di sekolah ngitung satuan tidak baku pakai apa? Pakai kubus-kubus kecil biasanya, ya nggak? Atau Iya. pakai buat bentuk-bentuk atau pakai tali itu juga bisa. Itu satuan yang tidak baku. Oke, nanti kalau misalnya ada materi yang Milka rasa sulit atau misalnya pengen dibahas, boleh kabarin Miss ya. Ya. Oke, tapi nanti kabarinnya em, 1 hari sebelum atau 3 hari sebelum les. Oke? Oke. Atau kalau misalnya memang mepet, gak apa-apa. 1 hari sebelum les. Oke, kalau gitu kegiatan hari ini kita udah selesai. Coba Milka simpulin dong, tadi kita belajarnya tentang apa hari ini? Desimal. Desimal. Desimalnya tuh Milka lihatnya mengubah angka jadi desimal atau mengubah pecahan jadi desimal atau melihat gambar lalu lihat pecahannya berapa dan jadi desimal. Mengubah pecahan menjadi desimal. Oke, good.
Kalau dari pecahan itu, tadi yang Milka ubah itu persepuluhan atau per berapa ya? Sepuluhan. Persepuluhan. Kalau persepuluhan, itu ada berapa angka di belakang koma? Satu. Satu. Kalau per seratusan, Dua. dua. Kalau per seribuan, Tiga. tiga. Good. Oke, nanti di kemudian hari kita akan belajar lagi tentang mengubah pecahan jadi desimal. Oke, kegiatan hari ini kita udah selesai. Ada yang mau ditanyain dulu? Iya. Enggak. Oke. Berarti nanti di pertemuan selanjutnya kita tetap di hari Sabtu, oke? Oke. Kita foto dulu, misi hitung sampai 3. 1, 2, 3. Bentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kita hari Sabtu. Bye-bye.